Untuk video ini saya akan beritahu trik atau saran saat kali ini mengerjakan soal atau menyelesaikan suatu masalah dalam fisika. Nah, yang pertama, kali ini tuh harus tahu apa yang ditanyakan di dalam permasalahan tersebut. Misalnya, yang diketahui itu kecepatan awal, yang diketahui sudut, yang diketahui ada kecepatan akhir. Nah, yang ditanya itu adalah waktunya. Nah, makanya kalau dari diketahui itu, kalian bisa menyelesaikan dengan persamaan atau rumus-rumus yang sudah diketahui. Pokoknya tuh menyelesaikan soal-soal fisika sederhananya seperti itu. Kalian harus tahu yang diketahui apa, yang ditanya apa, dan juga konsep-konsep rumusnya itu apa. Nah, kalau kalian bisa itu, insya Allah kalian akan lancar lah mengerjakan soal-soalnya, atau kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam soal tersebut. Itu yang pertama. Kedua, ini penting banget. Memang dianggap remeh, tapi bagi saya ini sangat-sangat penting. Kalian harus tahu satuan dari ya besaran lah, satuan-satuannya. Misalnya panjang meter, kan sudah dipelajari di bab awal banget nih saat kalian masuk ke sekolah. Panjang meter, waktu second, itu harus tuh mesti wajib ditulis. Ada tuh di dalam jawaban teman-teman kalian itu ada yang nulis, yang dicari itu jarak, tapi kok satuannya meter per second. Nah, ini nih yang sangat-sangat keliru gitu. Kalian harus tahu nih satuan-satuan dalam fisika, karena ini sangat penting sangat penting lah untuk menyelesaikan soal-soal atau nantinya untuk kalian belajar di kemudian hari. Itu penting banget, satuan tuh jangan sampai keliru dalam hal satuan. Ketiga ini sebenarnya saya nggak bisa ajari ya, karena ini dapat di pelajaran matematika terkait dengan sudut istimewa. Di dalam gerak parabola, di gerak melingkar, itu pasti berhubungan dengan sudut. Sudut itu ada derajat, ada radian, tergantung. Tapi kalau dalam gerak parabola ini penting sekali, kalian harus tahu gitu sudut istimewa. Sudut istimewa itu terdiri dari apa aja, Pak? Terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sebenarnya boleh gitu nanti dalam mengerjakan soal kalian ngelihat sudut istimewa, karena itu emang sudut istimewa itu udah ketetapan dari ilmuwan atau dari penemunya lah. Kalau sudut istimewa itu ya segitu, misalnya sin 30 itu berapa? Sin 30 itu kan berarti setengah, makanya cosnya itu nanti setengah akar 3. Sebenarnya untuk menghafal sudut istimewa nggak terlalu sulit, tinggal kalian tahu nih, misalnya sin 30 setengah, berarti cos 30 itu kebalikannya, setengah akar 3. Kalau misalnya cos 60 derajat itu setengah. Nah, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Tinggal kalian salah satu hafalin lah, antara sin atau cos, bebas. Karena di saat sin 45 derajat dan cos 45 derajat, nilainya itu akan sama, yaitu setengah akar 2. Nah, kalau untuk mencari cos 0 itu berapa, cos 90 itu berapa, tergantung kalian. Cos 0 berarti cos itu kan dia itu identik dengan arah mendatar, berarti cos 0 itu jawabannya 1 karena dia itu searah dengan sumbu X. Ini penting banget nih tentang sudut istimewa kalau kalian menjawab soal di gerak parabola dan vektor ini juga penting. Nah, kalau sin 90 derajat itu akan sama dengan 1. Kalau cos 90 derajat itu akan sama dengan 0. Yang penting kalian tahulah gitu salah satu sudut istimewa, entah itu sin atau cos yang kalian hafalkan, bebas. Tinggal nanti kalau diubah, misalnya cos 30 derajat, sin 30 derajat itu berapa, tinggal lawannya aja yang kalian ketahui. Seperti itu yang ketiga, sudut istimewa.
Nah, ini yang terakhir, teliti. Karena teliti dalam mengerjakan soal itu sangat-sangat penting di semua pelajaran, apalagi fisika. Karena fisika itu mempelajari tentang konsep-konsep matematis dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya itu kalau belajar fisika selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, karena itu fisika itu sebenarnya. Fisika itu yang hanya belajar tentang ya konsep-konsepnya. Sedangkan kalau sudah dijabarin rumus seperti F sama dengan M kali A, terus juga apa tuh VS per T, itu sebenarnya itu udah matematis banget. Nah, di soal-soal fisika itu beragam, ada soal teori, ada soal konsep, dan soal hitungan. Nah, soal hitungan ini yang kalian harus hati-hati karena itu hubungannya dengan matematika, bagaimana cara kalian untuk menghitung, seperti itu. Makanya bagi saya, kalian paham konsepnya, misalnya di gerak lurus, kalian tahu nih konsep gerak lurus, GLB, GLBB, kalian paham. Nah, itu udah bagus banget. Nah, tinggal nanti mengerjakan soalnya, kok di sini kok agak keliru gitu. Mungkin aja kalian saat menghitung itu ada kesalahan. Itu yang nggak bisa saya ajarkan di sini karena itu diajarkan dalam matematika secara detailnya. Itu. Yang terakhir itu teliti dalam menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan soal. Itu kira-kira. Semoga sukses, semangat penilaian akhir semesternya, semoga nilai kalian itu memuaskan. Itu aja dari saya. Sukses terus IPA 1, IPA 2, IPA-IPA lainnya.